Halo Sobat Suara Novel, terima kasih sudah mau mendengarkan novel ini. Baiklah, mari kita lanjutkan cerita novelnya. Oke. Bab 9. Mengungkap penipuan. Pria berkulit gelap dan kurus itu tak kuasa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Ia menatap wajah cantik Huo Tian, yang tak pernah terpapar angin kencang dan terik matahari, lalu menatap tumpukan uang di tangannya. Pikirannya mulai berkecamuk. Usaha kecilnya hanya bisa menghasilkan sekitar 1.000 yuan dari semua keuntungan dan kerugian dalam sehari. Jika dia bisa mendapatkan uang dari wanita muda ini, bukankah dia bisa beristirahat selama 2 hari? Terlebih lagi, dia jelas seorang gadis kecil yang belum berpengalaman di dunia ini. Akan sangat disayangkan jika tidak mendapatkan uangnya. Berpikir sampai di titik ini, lelaki berkulit gelap dan kurus itu berkata, "Mengapa aku tidak berani membukanya? Tapi gadis kecil, kamu tidak akan menyesalinya setelah kamu memasang taruhan." Ding Chen dengan cemas ingin merebut uang itu dari tangan Huo Tian. "Tian, berikan aku uangnya. Jika kita kehilangan semua uang itu, ibumu pasti akan memukuliku sampai mati." Petik 2. Huo Tian menyingkirkan tangan Ding Chen dan menyerahkan uang itu kepada pria berkulit gelap dan kurus itu. Dia tidak lupa berdebat dengan Ding Chen, "Bahkan jika kita kalah, itu salahku. Mengapa ibuku harus memukulmu?" Melihat tidak ada jalan kembali, Ding Chen meratap, "Bagaimana mungkin ibumu tega memukulmu? Dia pasti akan memukulku, paman yang telah menyesatkanmu." Pria berkulit gelap dan kurus itu tersenyum sangat cerah. "Kalian berdua tidak perlu mengatakan hal-hal yang menyedihkan seperti itu. Siapa tahu, kalian mungkin memenangkan ronde ini." Setelah itu, dia membuka mangkuk dan mulai menghitung biji melon yang ada di tanah. 1, 2, 3, sayang sekali. Wanita muda itu salah menebak. Hanya ada 8 biji melon di ronde ini. Ding Chen tampaknya telah mengalami pukulan yang sangat keras. Sudah berakhir. Aku benar-benar akan dipukuli kali ini." Namun, Huo Tian tersenyum. "Paman, kamu tidak cukup cermat dalam menghitung." Dia memegang pergelangan tangan pria itu dan menyambar mangkuk dari tangannya dengan gerakan yang cekatan. Kemudian, dia membalik mangkuk itu dan memamerkannya di depan semua orang. Dia mengeluarkan biji melon dari dasar mangkuk satu persatu. "Lihat, bukankah masih ada 5 lagi di sini? 5 tambah 8, tepat 13. Aku menang." Dia mengulurkan tangannya di depan pria itu dan berkata, "Paman, karena Anda sudah setuju untuk bertaruh, Anda harus siap menerima kekalahan." Orang-orang di sekitar mulai bereaksi terhadap situasi, semuanya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Orang-orang yang sebelumnya paling banyak kalah bahkan lebih marah. "Jadi begitulah adanya. Ada beberapa kali saya melihatnya dengan jelas, tetapi saya tetap saja merugi. Ternyata Anda curang." Melihat semua orang akan memukulnya, lelaki berkulit gelap dan kurus itu begitu cemas hingga ingin melarikan diri. Namun, ia menyadari bahwa sebagai seorang lelaki, ia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman Huo Tian. Keringat dingin membasahi dahinya. "Lepaskan aku." Huo Tian menatap Ding Chen. "Paman, hitung saja uang yang harus kita bawa, lalu pulang." Ding Chen berkata dengan gembira, Tian, kamu hebat sekali. Seperti yang diharapkan dari keponakanku." Dia segera menghitung 3.500 yuan dan memasukkannya ke dalam saku, lalu dengan santai meletakkan sisa uangnya di tanah. Dia kemudian berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Saudara-saudara, kemarilah dan ambil kembali uang yang kalian curangi. Di masa mendatang, kalian harus lebih berhati-hati saat melihat tempat taruhan kecil yang melibatkan biji melon." Ding Chen berlari jauh bersama Huo Tian tetapi mereka masih bisa mendengar si penipu memohon belas kasihan dan meratap. "Haha, mereka berhasil menghajarnya." Ding Chen mengeluarkan uang dan mengayunkannya dengan gembira. Dia menatap Huo Tian dengan kagum. Tian, bagaimana kau bisa tahu tipuannya?" Huo Tian berkata, "Di dasar mangkuk orang itu ada elektromagnet yang tersembunyi. Beberapa biji melon memiliki potongan logam di cangkangnya dan hanya dengan sedikit gerakan, dia dapat mengubah jumlah biji melon. Itulah sebabnya dia dapat menipu semua orang dengan sangat akurat." Ekspresi Ding Chen kembali menjadi gelap.
Bajingan-bajingan ini benar-benar berbohong kepadaku. Kalau bukan karena aku harus melindungimu, aku pasti sudah menghajarnya. Huo Tian melirik pamannya, yang jelas-jelas tidak dianggap kuat. Tetapi jika aku tidak ada di sini, kamu tidak akan bisa melihat tipuan pihak lain. Melihat ekspresi Ding Chen yang tercekik, Huo Tian berkata tanpa belas kasihan, lagi pula, mereka membawa lebih dari satu orang. Selain si penipu, seharusnya ada dua orang lain di sekitarnya. Bisakah kau menghadapi mereka bertiga sendirian? Ding Chen dengan rasa bersalah mengalihkan topik pembicaraan. Jangan bicarakan ini lagi. Paman sudah kaya sekarang. Ayo kita beli daging panggang untuk makan malam. Namun, Huo Tian mengambil uang itu dari tangan Ding Chen dan hanya meninggalkan 5 lembar uang kertas di tangannya. Paman, modal itu dari ibuku. Sisanya aku yang menangkan. Jadi, ini uangku sekarang. Aku hanya bisa memberimu 500 yuan sebagai uang saku. Ding Chen tahu bahwa dia tidak berada di pihak yang berakal sehat dan hanya bisa memegang 500 yuan, tampak seperti dia hampir menangis. Hei, bagaimanapun juga aku pamanmu. Beri aku lebih banyak uang saku. Aku memberimu 500 yuan ini karena kamu bilang ingin mentraktirku barbeque. Huo Tian menolak dengan dingin. Jangan pikirkan itu. Aku akan menabung uang ini untuk membeli komputer. Aku tidak akan membiarkanmu menyia-nyiakannya. Saya masih harus membayar untuk pesta barbeque malam ini. Saya sangat miskin. Meskipun Ding Chen mengeluh bahwa dia miskin, dia tidak menahan diri saat memesan. Dia membolak-balik menu di kios barbeque dan dengan murah hati memesan semua yang diminati Huo Tian. Mereka memesan terlalu banyak, jadi mereka duduk di pinggir jalan dan menunggu. Setelah beberapa saat, mereka mendengar keributan di dekat situ. Kedua orang di sanalah yang membongkar penipuanku. Saudara-saudara, ikutlah denganku. Kita harus membiarkan mereka merasakan penderitaan hari ini. Bab 10. Pertarungan. Sial, itu penipu tadi. Mereka memang satu kelompok. Ding Chen segera mengambil kursi dan berdiri. Tian-Tian, minggirlah, jangan biarkan mereka menyakitimu. Petik 2. Setelah itu, Ding Chen mengayunkan kursi dan menerkam ke arah orang-orang itu. Huo Tian menyadari bahwa Ding Chen tidak berguna yang dipikirkannya. Setidaknya dia memiliki bakat dalam bertarung. Huo Tian tahu bahwa dalam situasi di mana ada banyak orang, Ding Chen hanya bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Jika ini berlarut-larut, situasinya pasti akan merugikannya. Dia menimbang kursi panggang di tangannya dan merasa kursi itu cukup nyaman digunakan. Oleh karena itu, dia mengikuti Ding Chen dan ikut bertarung. Sial, lihat ke sana, di sebuah meja di sudut, Zhao Feng menepuk-nepuk sahabatnya dengan keras. Gadis itu terlalu gegabah. Tidak, mengingat rambutnya yang pendek, dia tidak terlihat seperti seorang gadis. Si Huan melihat ke arah kekacauan itu dan melihat seorang gadis kurus dengan rambut ungu pendek memegang kursi dan bergerak di antara orang-orang yang sedang berkelahi. Dia mampu menangani beberapa orang dengan tongkat baja dengan mudah dan bahkan dapat mengalihkan perhatiannya untuk membantu temannya yang sedang dalam bahaya. Ya ampun, dia cukup jago berkelahi. Gila, seru banget. Zhao Feng menonton dengan penuh minat seolah-olah sedang menonton film laga. Anak ini lumayan juga. Kalau dia tidak kalah nanti, kita bisa berteman. Pada saat ini, Zhao Feng sudah menganggap orang berambut ungu pendek di kerumunan itu sebagai seorang pria, dan kata-katanya penuh dengan kekaguman. Si Huan sedikit terkejut setelah berhasil melihat sekilas wajah orang itu. Dulu ketika keluarga Huo membicarakan pernikahan, dia melihat foto wajah manis Huo Tian tanpa riasan apapun. Alisnya persis sama dengan orang lincah berambut ungu pendek ini. Gadis macam apa dia? Si Huan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Apakah dia gadis yang sombong dan suka mendominasi di sekolah? Atau dia gadis pang yang tidak cocok dengan pesta oleh orang-orang dari kalangan atas? Apakah dia gadis menyedihkan yang diusir dari rumah? Atau dia gadis berandal yang keras kepala dan sombong? Dia merasa harus mengklarifikasi keraguannya. Begitu saja, Zhao Feng melihat sahabatnya membawa sebotol bir dan menuju ke arah perkelahian yang kacau itu.
Mata Zhao Feng membelalak, dan setelah tertegun sejenak, dia pun mengambil sebotol bir. Dengan penambahan 2 pejuang yang kuat, situasi segera menjadi sepihak. Si penipu itu memegang luka di wajahnya dan menggertakkan giginya, sambil berkata, "Tunggu saja. Aku pasti akan memberi kalian pelajaran di masa depan." Ding Chen memuntahkan ludahnya yang bercampur darah. Seorang pecundang berani berbicara dengan sombong. Aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu di masa depan. Ding Chen juga memiliki beberapa memar di wajahnya. Dia meringis dan menoleh untuk melihat Si Huan dan Zhao Feng. "Terima kasih, tapi kami orang asing, jadi mengapa kalian membantu kami?" Zhao Feng merasa bahwa dia sangat memahami temannya. Dia terkekeh dan mengangguk pada Huo Tian. "Kami pikir saudara ini cukup baik, jadi kami datang untuk berteman." Tanpa menunggu Zhao Feng selesai berbicara, Si Huan berkata dengan yakin, "Dia adalah Huo Tian." "Apa? Huo Tian?" Zhao Feng menatap Huo Tian dengan kaget, yang jelas-jelas adalah seorang pemuda tampan berambut pendek. Bagaimana ini bisa seperti bajingan kemarin? Ding Chen mendesis dan berkata dengan tidak senang, "Hei, apa yang kau katakan? Bagaimana keponakanku bisa menjadi seorang pang?" Huo Tian tidak mempermasalahkan penjelasan Zhao Feng tentang dirinya dan tersenyum pada Si Huan. "Kau mengenaliku. Kau telah menolongku lagi. Terima kasih." Si Huan mengangguk acuh tak acuh. Sebelum dia sempat berbicara, Zhao Feng berteriak, "Apa maksudmu dengan membantumu lagi?" Huo Tian menjelaskan, "Setelah aku meninggalkan keluarga Huo kemarin, Si Huan lah yang mengantarku kembali. Dia benar-benar orang yang sangat baik." "Itu benar-benar baik," Zhao Feng bergumam seolah-olah dia telah mengalami pukulan yang sangat keras. "Si Huan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tertarik pada Huo Tian? Kamu menyebut ini tidak tertarik." Wajah Si Huan menjadi gelap dan dia melotot ke arah Zhao Feng. "Tidak seorang pun akan menganggapmu bisu meskipun kamu tidak berbicara." Namun, yang lain juga mendengar kata-kata Zhao Feng. Huo Tian menatap Si Huan dengan heran. "Benarkah? Tapi aku pun tidak tahan melihat diriku sendiri seperti kemarin. Apakah seleramu, sedikit khusus?" Ding Chen menahan rasa sakitnya dan melompat berdiri. "Apa? Kamu menyukai keponakanku? Aku heran kenapa kamu begitu perhatian. Biar ku beritahu, jangan pikir aku akan setuju kamu merayu Tian-Tian hanya karena kamu pernah membantu kami bertarung." Si Huan hanya merasakan sakit kepala yang berdenyut-denyut. Selama bertahun-tahun, tidak pernah sekalipun ia merasa bahwa mulut Zhao Feng adalah organ yang sama sekali tidak diperlukan seperti dirinya sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan kepada Huo Tian, "Jangan dengarkan omong kosong Zhao Feng. Aku hanya mengenalimu dan datang untuk membantu karena kita saling mengenal." Zhao Feng terus bergumam dengan suara rendah, "Menjadi penolong bukanlah karakter yang cocok untukmu." Huo Tian sama sekali tidak meragukan perkataan Si Huan. Lagi pula, di dalam hatinya, Si Huan adalah orang yang sangat baik dan ramah. Dia berkata, "Saya tahu itu. Anda hanya mengulurkan tangan membantu ketika melihat ketidakadilan. Terima kasih telah membantu saya lagi." Ding Chen tampak lega. "Baguslah kalau kamu tidak menyukai gadis kita. Aku merasa tenang sekarang." Si Huan terdiam. Si Huan berpikir dengan penuh penyesalan, mengapa dia begitu impulsif sebelumnya.